Empat dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon hingga kini belum dikembalikan pihak Polda Jabar ke Lapas Cirebon. Ketujuh terpidana hukuman seumur hidup itu sebelumnya dibond atau dipinjam Polda Jabar untuk keperluan penyidikan, termasuk untuk pencarian DPO. Sebuah minibus elf menabrak truk di tol Solo Semarang KM 497, tepatnya di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. 6 penumpang elf meninggal dan belasan lainnya terluka. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024, Partai Golkar siap memberikan tiket kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk ikut kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Lalu, benarkah langkah Golkar mengusung duet Kaesang Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta bentuk bargaining Golkar untuk tetap bisa memajukan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat? Lalu, bagaimana hitung-hitungan politik di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika dan juga Caca Anissa. Dari sisi dialog politik pemirsa masih tentunya membahas sejumlah isu hangat mengenai pilkada serentak, termasuk juga dari Partai Golkar yang hingga saat ini menggadang-gadang anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bersama Jusuf Hamka untuk maju di pilkada Jakarta. Setelah sebelumnya adalah Ridwan Kamil yang diusung untuk maju di Pilgub Jakarta. Apakah ini adalah langkah dari Partai Golkar untuk bergaining agar Ridwan Kamil tetap maju di Pilgub Jawa Barat? Lalu bagaimana pula dengan hitung-hitungan politik baik di Pilgub Jakarta maupun di Pilgub Jawa Barat? Semua akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu ada apa lagi, Caca? Ya benar sekali Agita juga pemirsa. Selain itu memang kasus Vina Cirebon juga menarik untuk kita bahas. Usai sidang pra-peradilan Peggy, saat ini keberadaan Aep sedang diburu. Dan TV One punya penelusuran bagaimana kemudian dan di mana keberadaan dari Aep, bahkan melakukan penelusuran langsung dari tempat tinggal Aep pemirsa di Bekasi pemirsa. Semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita buka Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon hingga kini belum dikembalikan pihak Polda Jabar ke Lapas Cirebon. Ya, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya dipinjam oleh Polda Jabar dari Lapas Cirebon untuk penyelidikan dan penyidikan Peggy Setiawan hingga kini memang belum dikembalikan. Para terpidana hukuman seumur hidup itu dititipkan ke beberapa rutan di Bandung dan belum dikembalikan. Meskipun hasil sidang pra-peradilan memutuskan bahwa Peggy Setiawan bebas. Ya, di antaranya 4 orang terpidana yang masih ditahan di rutan Kebonwaru, Kota Bandung pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Mereka adalah Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto. Sementara Jaya Eko berada di Lapas Jelekong dan Sudirman berada di Lapas Bancil. Keempat narapidana dalam kondisi sehat dan sudah berbaur dengan warga binaan lainnya. Namun belum diketahui sampai kapan keempat terpidana bakal berada di rutan tersebut. Ya pemirsa, usai Peggy Setiawan bebas, Aep saksi yang menyatakan melihat Peggy pada malam kejadian kematian Vina dan Eki di Cirebon dikabarkan menghilang. Para tetangga rumah Aep mengaku tak mengetahui keberadaan pemuda itu.
Tim TV One mencoba mengkonfirmasi keberadaan AEP di Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi. Dan berikut laporan dari rekan kami Prita Zega dan juga juru kamera Rashid Hartadi. Ya pemirsa, sosok AEP yang diduga menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki diduga kini menghilang usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas atas kasus kematian Vina dan Eki, bahkan dinyatakan menang atas kasus pra-peradilan tersebut. Saat ini tim kami sudah berada di depan rumah yang diduga ini adalah alamat rumah AEP tinggal yang bersama dengan keluarganya, yakni saudaranya, yakni bibinya di RT 1 RW 5 Desa Karangasi, Kampung Pilar Barat, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti yang Anda lihat saat ini memang di depan rumahnya pemirsa ini tertutup. Dan tadi juga kami sudah sempat untuk bertanya, tapi tidak ada jawaban, di mana dari tetangga pun mengatakan bahwa keluarga di sini memang sedang tidak berada di rumah. Namun pemirsa, penelusuran kami tidak berhenti di situ, kami juga bertanya kepada para tetangga-tetangga di sini yang memang mengetahui keberadaan AEP. Mereka pun mengatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak mengetahui keberadaan AEP di mana. Bahkan mereka mengaku bahwa mereka jarang sekali melihat AEP. Bahkan juga tadi beberapa warga mengatakan bahwa sebenarnya AEP tidak tinggal di sini. Ini hanya rumah dari bibinya. Mungkin sesekali dia ke sini pemirsa hanya untuk mampir, tapi dikatakan lagi bahwa memang AEP ini hanya mampir berpindah-pindah tempat, bahkan dikatakan bahwa pekerjaan AEP pun juga berpindah-pindah. Tidak ada yang tahu di mana AEP berada hingga saat ini. Dan pemirsa, kalau kita ketahui bersama bahwa pasca Peggy Setiawan dinyatakan bebas, dinyatakan menang atas kasus pra-peradilan tersebut, Peggy Setiawan pun menantang AEP untuk bertemu. Karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu, AEP yang diduga ini menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki tampil di media dengan memberikan kesaksian bahwa pada malam itu dirinya menyatakan bahwa melihat Peggy Setiawan menggunakan motor berwarna pink. Namun kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh AEP itu kemudian dibantah oleh Peggy Setiawan. Bahkan Peggy Setiawan mengatakan bahwa seluruh kesaksian AEP itu adalah palsu. Nah, hingga saat ini tim kami ingin mengkonfirmasi keberadaan AEP dan ingin mengkonfirmasi langsung mengenai kesaksian yang dia berikan pada beberapa waktu lalu. Nah, sekarang pemirsa, kami akan terus melakukan konfirmasi dan penelusuran apakah memang kesaksian yang disampaikan oleh AEP suatu kebenaran atau sebuah rekayasa. Dari Bekasi, Prita Zega, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Sejumlah warga di Sidoarjo, Jawa Timur menolak pemakaman seorang imam masjid karena dianggap bukan warga setempat. Bahkan terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam dengan keluarga yang berduka. Peristiwa ini sempat viral di sejumlah media sosial. Video amatir warga desa Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur mendadak viral. Dari video ini nampak sejumlah warga terlibat kericuhan, nyaris baku hantam dan saling dorong. Tepatnya di sebuah pekarangan makam desa setempat. Kejadian ini berawal dari sejumlah warga yang menolak untuk memakamkan seorang imam masjid dengan alasan tinggal di dalam komplek perumahan dan bukan merupakan warga asli desa. Kepala Desa Kedung Turi Arifin membenarkan kejadian ini dan dipicu oleh salah paham antara warga yang menolak tersebut dengan keluarga yang berduka. Karena sebelumnya ada kesepakatan antar warga selama makam desa yang baru dalam tahap perluasan belum jadi, warga di dalam komplek perumahan dan memiliki KTP setempat yang dapat dimakamkan di makam desa yang lama. Namun akhirnya jenazah imam sebuah masjid tersebut boleh dimakamkan di pemakaman umum setempat. Kita ke informasi lainnya, sebuah minibus menabrak truk Solo di Tol Solo Semarang kilometer 497 tepatnya di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. 6 penumpang elep meninggal dan belasan lainnya terluka. Tabrakan terjadi pada Sabtu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat di kilometer 497+800 pada jalur B
atau dari arah Surabaya menuju Jakarta. Dalam kejadian tersebut, 6 penumpang elep meninggal dunia, 14 luka ringan dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Kecelakaan bermula, minibus elep yang berisikan 22 penumpang melaju dari Surabaya melaju ke arah barat tujuan Jogja. Sesampai di lokasi, minibus menabrak truk tronton bermuatan bata ringan yang ada di depannya. Akibatnya 14 orang mengalami luka ringan, 6 meninggal dunia, dan 2 lainnya selamat tidak mengalami cedera. Kecelakaan kereta api Liliwangsa jurusan Binjai dengan sebuah minibus menelan korban, 2 orang penumpang mobil meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Kecelakaan kereta api dengan mobil penumpang ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya di Jalan Stasiun Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil meninggal dunia dan 1 orang pingsan. Sementara 3 warga yang sedang duduk di pinggir rel mengalami luka-luka. Petugas unit Lantas Polsek Sunggal yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan evakuasi ke-6 korban ke rumah sakit. Pemirsa, 10 unit rumah di asrama polisi Polsek Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Sabtu dini hari. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka, namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut sempat membuat panik sejumlah penghuni rumah. Mohon diluncurkan unit bantuan untuk titik kenal asrama Polsek Balaraja. Untuk saat ini anggota dari Pos Balaraja melaporkan. Jadi yang terbakar asrama. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah. Sebagian rumah yang terbuat dari bahan triplek serta kencangnya tiupan angin membuat api membesar hingga meludeskan 10 unit rumah. Penghuni rumah yang saat itu sedang tertidur pun panik menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, gerebek kampung narkoba di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi menangkap 31 orang. Ya, satu persatu rumah yang diindikasi sebagai lokasi pengguna dan peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara digerebek polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti, 11 alat hisap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, dan tembakau sintetis, alat timbang, dan mesin penghitung uang. Bahkan, polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV, decoder yang digunakan para bandar untuk memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari apabila ada penangkapan atau pergerakan dari pihak kepolisian. Bekas-bekasnya. Iya. Ini pedang gitu. Bawanya enggak? Kita ke informasi lain, di mana puluhan remaja di Banjarmasin mengalami halusinasi diduga usai mengkonsumsi tanaman kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang. 2 orang tewas dan belasan lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengganggu ketertiban umum. Inilah deretan video yang menampilkan para pemuda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang mengalami halusinasi parah, diduga karena mengkonsumsi tanaman kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Efek dari mabuk kecubung yang dioplos ini bermacam-macam. Ada yang mengamuk, berteriak, tidur di tengah jalan, berendam di rawa-rawa, berlarian, ataupun seakan bersantai di hamparan rumput. Sejak Jumat pekan lalu sedikitnya ada lebih dari 40 orang yang mabuk dan berhalusinasi akibat mengkonsumsi kecubung yang dioplos ini.
Belasan diantaranya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin karena halusinasi semakin parah dan mengganggu ketertiban umum. Akibat keracunan ini, 2 orang lainnya tewas. Kedua korban diketahui sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum selama beberapa hari, namun nyawanya tak tertolong. Fenomena mabuk kecubung dalam 1 pekan terakhir menjadi perhatian jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Pihak Ditres Narkoba Polda Kalsel melakukan uji laboratorium dengan mengirimkan sampel ke BPOM Kalsel, serta menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai peredaran kecubung yang dioplos dengan obat-obatan dan alkohol. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung faktor keamanan menjadi hal utama daripada memajukan kesejahteraan. Informasinya sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung faktor keamanan menjadi hal utama daripada memajukan kesejahteraan. Ya, hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri. Dalam sambutannya, Prabowo menuturkan yang harus dicapai pertama adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya adalah kesejahteraan, pendidikan, dan melaksanakan ketertiban dunia. Prabowo lantas menuturkan untuk apa negara membangun berbagai infrastruktur jika masyarakat tidak merasa terlindungi. Infrastruktur yang disinggung Prabowo yakni pembangunan gedung-gedung, pelabuhan, bandara, jalan raya hingga kereta cepat dan juga waduk. Oleh karenanya, menurut Prabowo dengan masuknya para perwira remaja menjadi anggota Polri dan TNI merupakan bagian dari tujuan nasional, yakni ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah airmu.
Kita ke informasi lain pemirsa, di mana menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution menanti PKB mempertemukan dirinya dengan Nagita Slavina usai Partai Besutan Muhaimin Iskandar tersebut mengusulkan artis Nagita mendampingi Bobi maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Ya, nama istri Raffi Ahmad tersebut sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Umum PKB yaitu Jazilul Fawait usai memberikan surat rekomendasi dukungan PKB. Bobi menyebutkan nama Nagita Slavina masih usulan DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang akan mendampinginya maju menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sambil tersenyum tipis usai meninjau areal olahraga di Taman Candika Medan pada Jumat sore, Bobi menambahkan masih menunggu keputusan resmi DPP PKB untuk dipertemukan dengan Nagita Slavina. Dia kan yang mengusulkan PKB, makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya kalau PKB mengusulkan kemarin ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya ya kami nunggu dari PKB. Politikus Golkar Jusuf Hamka menceritakan momen penunjukan sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk diduetkan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membeberkan sosok Jusuf Hamka atau Baba Alun sebagai pendamping Kaesang jika maju Pilgub Jakarta. Merespon hal tersebut, Jusuf Hamka awalnya kaget dan mempertanyakan soal putusan tersebut. Meski demikian, ia mengaku siap menjalankan perintah partai. Ia pun mengklaim tak memiliki logistik untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Tak sampai segitu, saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus mereka rapat, saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya Pak. Udah dipinjemin katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya kan? Kenapa Pak? Ya udah nanti tunggu aja katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah begitu di teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaesang masuk ke dalam kamar. Berdua. Terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaesang mau, katanya ini wakilnya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Pemirsa, sesaat lagi dialog yang sayang sekali jika Anda lewatkan akan dibawa oleh rekan saya Agita Malika. Ada apa Agita? Iya betul sekali Caca dan juga pemirsa, kemudian masih membahas mengenai pilkada serentak, bagaimana Partai Golkar kemudian mengusung Kaesang dan juga Jusuf Hamka untuk maju di pilkada serentak. Apakah ini langkah sebagai langkah bergaining supaya Ridwan Kamil bisa maju di Pilgub Jawa Barat? Kita akan bahas sesaat lagi, saya jeda. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024, sejumlah partai politik mulai menunjukkan geliatnya, terlebih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kali ini, Partai Golkar siap memberikan tiket
kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat menerima kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor Dewan Pimpinan Golkar di Jakarta Barat, Kamis lalu 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka menjadi calon wakil Kaisang Pangarep jika berminat maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar, Ridwan Kamil, sempat digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta. Bahkan, dukungan Ridwan Kamil mendapat dukungan dari sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Meski kurang 2 bulan waktu pendaftaran Pilkada 2024, proses penentuan calon yang diusung semakin dinamis. Masing-masing partai tentu ingin menyodorkan jagoannya untuk maju di Pilkada 2024. Lantas, jika Kaisang bersedia dipasangkan dengan Yusuf Hamka di Pilgub Jakarta, akankah Ridwan Kamil otomatis maju di Pilgub Jawa Barat? Benarkah langkah Golkar mengusung duet Kaisang Yusuf Hamka di Pilgub Jakarta bentuk bargaining Golkar untuk tetap bisa memajukan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat? Lalu, bagaimana hitung-hitungan politik di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, ini juga masih menjadi pertanyaan besar bagaimana kemudian Partai Golkar, khususnya Ketua Umum Erlangga Hartarto yang kemudian menggadang-gadang putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep untuk maju bersama dengan Yusuf Hamka. Sementara itu, politikus Golkar Yusuf Hamka ini juga bahkan menceritakan bagaimana awal mula penunjukan dirinya sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Sebelumnya, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, membeberkan sosok Yusuf Hamka atau Babah Alun sebagai pendamping Kaisang jika maju Pilgub Jakarta. Merespons hal tersebut, Yusuf Hamka awalnya mengaku kaget dan mempertanyakan soal keputusan tersebut. Meski demikian, Yusuf Hamka mengaku siap menjalankan perintah partai. Ia juga mengklaim tidak memiliki logistik untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Ia hanya bisa menjanjikan kesejahteraan warga Jakarta agar menjadi lebih baik. Tak sampai segitu, saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus mereka rapat, saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya Pak. Udah dipinjemin katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya kan? Kenapa Pak? Ya udah nanti tunggu aja katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah begitu di teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar. Berdua. Terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, munculnya nama Kaisang dan juga Yusuf Hamka ini akan kita bahas karena ini adalah dua sosok yang kemudian digadang dari Partai Golkar untuk bisa maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Padahal sebelumnya kita tahu ada sosok
Ridwan Kamil yang juga digadang-gadang untuk bisa maju berkontestasi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Henry, apa kabar? Selamat malam, Mas Agi. Oke, kemudian juga bergabung secara virtual Waketum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Bang Doli bergabung secara Zoom. Oke. Waalaikumsalam, Bang Doli. Kita langsung tanya ke Golkar terlebih dahulu, Bang Doli. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan langsung ya dari Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto untuk mempertimbangkan sosok Kaisang Pangarep dan juga Jusuf Hamka? Karena kita tahu kan sebelumnya sebenarnya yang digadang itu adalah Ridwan Kamil dan juga ini berdasarkan kesepakatan dari Kim juga dari Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli. Iya, pertama itu kan kemarin silaturahim biasa ya. Setelah kita Pilpres dan Pileg, belum pernah lagi ada silaturahim antar pimpinan partai politik. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Pak Kaisang, teman-teman PSI yang sudah mulai lagi nih dalam menghadapi pilkada. Ada safari-safari politik yang dulu sebelum Pileg dan Pilpres itu sering dilakukan oleh Pak Erlangga ya, Ketua Umum kami. Nah, dalam pembicaraan itu sebenarnya banyak hal ya, terlebih khusus masalah soal bagaimana kita dimungkinkan melakukan kerjasama politik ya, baik itu di DPR karena kita tahu sama-sama bahwa PSI juga memiliki beberapa kekuatan atau beberapa kursi di daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa dibangun kerjasama, apakah dibangun satu fraksi bersama Golkar dan PSI dan seterusnya. Yang kedua tentu menghadapi pilkada di seluruh Indonesia karena kursi-kursi PSI itu bisa menambah kekuatan signifikan buat kader-kader Partai Golkar dan sebaliknya juga begitu dalam mengusung calon-calonnya di pilkada di beberapa daerah. Nah, terkait dengan soal Jakarta dan Pak Kaisang ya kan Pak Erlangga mengatakan kalau seandainya PSI atau Pak Kaisang kemudian menetapkan hati menjadi calon gubernur di Jakarta, maka kemudian kita menyodorkan nama Pak Jusuf Hamka. Nah, pertimbangannya adalah bahwa ya kombinasi antara tokoh muda ya dengan tokoh senior ini akan bisa menjadi tunggal yang bagus untuk memimpin Jakarta ya. Karena Pak Jusuf Hamka kan juga punya pengalaman infrastruktur yang cukup panjang, cukup jauh ya. Jakarta itu mungkin ada keterlibatan Pak Jusuf Hamka dan rekan-rekannya ya dalam membangun Jakarta, wajah Jakarta saat ini gitu. Nah, tetapi kan itu kembali kepada akhirnya nanti kepada PSI ya, apakah memang betul-betul memutuskan ketua umumnya akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua buat Golkar ya, kan saya sudah sering juga mengatakan beberapa kali ya bahwa sampai saat ini kami Golkar berpandangan idealnya Ridwan Kamil itu kita akan tetap dorong menjadi calon gubernur di Jawa Barat ya, dengan berbagai pertimbangan kebutuhan daerah termasuk juga hasil survei elektabilitasnya dan approval ratingnya sangat tinggi jauh sekali di Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Maka oleh karena itu waktu itu saya beberapa kali juga mengatakan sebaiknya kalau kita bicara dalam konteks Koalisi Indonesia Maju sebaiknya selain Golkar yang memang waktu itu mengusulkan ada atau memberikan rekomendasi 3 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil, sebaiknya dengan waktu sisa yang ada ini ya munculkan saja tokoh-tokoh baru yang kemudian bisa di-exercise ya, bisa disimulasikan, tapi kita melihat respon dari masyarakat. Misalnya waktu itu saya mengatakan dari Gerindra kan ada tokoh tuh di sampingnya Mbak Agita itu. Mantan wakil gubernur, bayangin loh, mantan wakil gubernur Jakarta, ketua DPD Gerindra Jakarta, nggak tanggung-tanggung itu Ariza itu kan dia tokoh juga gitu. Jadi saya kira dimunculkan saja. Selain beliau misalnya ada Budi Jiwandono, ada Ibu Saras gitu ya. Mungkin dari PAN ada Pak Eko Patrio, dari Demokrat siapa lagi. Nah, PSI karena dia dalam Koalisi Indonesia Maju ada Pak Kaisang gitu. Jadi sisa 40-an hari ini menurut saya munculkan aja nama-nama, termasuk kami sekarang munculkan nama baru yang namanya Jusuf Hamka. Nah, nanti kita lihat
respon masyarakat seperti apa, akseptabilitas masyarakat seperti apa. Nanti kita uji di dalam hasil surveinya, baru nanti mana yang terbaik buat kita semua, buat masyarakat Jakarta, buat Golkar, buat Indonesia Maju, dan partai-partai yang tergabung. Nah, itu nanti akan kita putuskan, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, tapi ini artinya sudah otomatis ya, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini sudah tidak dicalonkan dari Golkar untuk maju di Jakarta, tapi otomatis di Pilgub Jabar saja. Itu kan pandangan Golkar, ya. Kami juga memahami posisi kami. Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang nanti pada saatnya untuk daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, ya, pasti Golkar akan bicara sama-sama dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang lain, ya. Baik. Tapi kalau ditanya pandangan Golkar hari ini, seperti itu. Oke, itu dari pandangan Golkar. Kalau gitu langsung ke pandangan Gerindra, Bang Riza. Respon terlebih dahulu, ini Kaesang dan juga Jusuf Hamka. Gerindra melihatnya bagaimana dicalonkan untuk maju di Jakarta? Yang pertama ya, kami sampai hari ini seperti yang disampaikan Ketua Harian Pak Dasko, kami mengusulkan Pak Ridwan Kamil untuk calon gubernur DKI Jakarta sebagaimana disampaikan. Sekalipun kami memahami Pak Ridwan Kamil ada kader Golkar, itu menjadi hak dari Pak Ridwan Kamil dan juga Partai Golkar terhadap usulan kami. Dan yang kedua juga kami tahu memang Ridwan Kamil memang diberi surat tugas untuk Jabar dan DKI. Jadi tidak salah kalau Partai Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kedua, terkait dengan kunjungan Mas Kaesang ke Golkar, saya kira itu satu silaturahmi yang baik ya, lintas partai, apalagi sesama anggota partai koalisi di KIM. Kemudian di situ kita dengar bersama Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga menyampaikan ya, kalau Mas Gibran ingin di Jakarta, Mas Kaesang ingin di Jakarta, Golkar menyiapkan Jusuf Hamka, yaitu hak dari partai-partai Golkar ya. Nah, respon Gerindra gimana, Pak? Ya, saya kira kita hormati ya, itu kan belum menjadi keputusan Golkar seperti sampaikan Pak Doli tadi, itu kan baru merespon biasa atas kunjungan Mas Kaesang, kebetulan juga dihadirkan Pak Jusuf Hamka di situ. Saya kira itu respon biasa yang sampai hari ini kita juga tahu bahwa surat tugas Golkar yang resmi itu masih pada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar. Ada Pak Zaki Iskandar, sahabat saya Ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Erwin Aksa, sahabat juga, ada 3 sebetulnya. Nah sekarang tambah 1 nih Golkar, masukin lagi Pak Jusuf Hamka sekalipun belum resmi itu, masih secara spontan ya. Kita hormatilah, memang saya setuju sampaikan Pak Doli, suasana seperti ini munculkan banyak nama. Setiap partai munculkan banyak nama, nanti direspon oleh publik, oleh masyarakat, oleh internal partai masing-masing. Dan pada akhirnya nanti pimpinan partai di koalisi, di KIM akan memutuskan. Kami termasuk saya, yang kebetulan Ketua DPD Partai Gerindra DKI, akan memastikan memperjuangkan ya, patuh, taat, dan memperjuangkan siapapun nanti pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta. Jadi itulah kesepakatan kami di internal Partai Gerindra dan juga Partai Koalisi. Kita tunggu saja, ini masih ada waktu kurang lebih 40 hari sampai dengan pendaftaran di KPU. Saya kira ini satu dinamis. Mas Kaesang sendiri juga luar biasa, di luar banyak dugaan orang. Tahu-tahu namanya malah muncul di Jateng nomor urut 1 hasil survei ya. Nanti biar Mas Hendri lah yang menjelaskan. Saya kira suasana seperti ini kita munculkan banyak nama, nanti pada akhirnya kita kembalikan pada sosok calon-calon tersebut, pada partai masing-masing dan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju. Siapa yang terbaik nanti bagi kepentingan semua, tentu tidak hanya kepentingan pribadi, partai, koalisi, tapi semua akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Bang Hensat, melihat tiba-tiba Partai Golkar mengusungkan nama Kaesang dan juga Jusuf Hamka. Jusuf Hamka ini kan adalah kader dari Golkar. Chance-nya melihat ini bagaimana? Dan kemudian juga ini kan di luar kesepakatan dari KIM sendiri, Bang. Ya, kesepakatan kan belum dibuat, jadi masing-masing setahu saya mengusulkan nama ya. Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil, kemudian Golkar Jusuf Hamka. Ini ya Golkar mau menunjukkan bahwa mereka juga nggak kehabisan kader gitu. Jadi selain Erwin Aksa, Zaki, ada Ridwan Kamil, ini juga ada
Yusuf Hamka gitu ya. Dan kemudian kan ini memang merespon Mas Kaisang gitu. Hanya yang menarik sebetulnya bila kemudian Golkar pasrah atau merelakan kadernya menjadi wakil gubernur, jadi mempersilahkan Mas Kaisang sebagai gubernur. Itu yang menarik menurut saya, karena sebagai partai yang sangat modern gitu, dewasa dan punya kader bagus-bagus gitu, kenapa kemudian mengizinkan ketua umum partai lain untuk menjadi gubernurnya? Nah, ini sebuah strategi baru menurut saya di Golkar yang kelihatannya usulannya jadi win-win solution gitu. Kenapa? Karena Kaisang ini kan seperti perwakilan KIM. Ya. Jadi kalau kemudian didorong Mas Kaisang oleh Golkar sebagai gubernur, nampaknya di KIM tidak ada riak-riak gitu ya, tidak ada keberatannya. Tapi kalau kemudian diusung menjadi nomor 2, maka perbincangannya ada di nomor 1. Dan kalau perbincangan di nomor 1, bisa jadi mau tidak mau Golkar harus merelakan Ridwan Kamil kembali ke Jakarta gitu. Tapi kalau figurnya Mas Kaisang ditaruh sebagai gubernur, maka perbincangannya adalah siapa yang akan mendampingi sebagai wakil gubernur. Bang Ariza pernah menjadi wakil gubernur Jakarta, tapi sekarang ditugaskan di Tangerang Selatan gitu ya. Tapi siapa lagi mungkin yang bisa didorong di Jakarta ini? Nah, itu masih banyak nama. Itu yang menarik karena di KIM pun tidak hanya Gerindra dan Golkar, ada PAN dan ada Demokrat gitu. Nah, itu juga belum memunculkan nama-nama karena mereka juga punya tokoh-tokoh yang bisa didorong di Jakarta. Ada banyak tokoh-tokoh juga, kita tahu tadi kalau Bang Hensat menyebutkan Kaisang itu semacam perwakilan dari KIM sendiri. Tapi melihat chance untuk bertanding di kontestasi Jakarta, apakah ini cukup mumpuni? Apakah faktor Jokowi ini juga masih bisa mendorong khususnya untuk di wilayah Jakarta? Nanti bisa dijawab Bang Hensat, usai jeda kami kembali pemirsa. Ya, nama Kaisang dan juga Yusuf Hamka yang kemudian didengungkan oleh Airlangga Hartarto. Saya langsung tanya ke Bang Hensat, chance-nya bagaimana ini untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta? Karena kan lawannya kita tidak bisa bohong, cukup besar ya, ada Anies Baswedan juga. Kemudian juga mungkin ada sosok-sosok lain. Apakah faktor dari Joko Widodo ini masih sangat berpengaruh khususnya di Jakarta? Ya, akan berpengaruh dalam masa pendaftaran ya. Jadi Pak Jokowi akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bertanding gitu ya. Quote and quote nih ya. Pasti kalau ditanya Pak Jokowi ya dia akan ngomong seperti biasa kan. Enggak, saya kan itu terserah partai politik. Tapi justru yang menarik adalah jalannya ini udah dibuat sama MA nih. MA sudah memberikan jalan untuk Mas Kaisang. Tinggal kira-kira Mas Kaisang mau belajar seperti kakandanya gitu ya. Seperti Mas Bobi dan Mas Gibran, atau mau langsung munggah ke yang utama sebagai DKI 1 atau Jateng 1, kan itu pertanyaannya. Nah, di Jakarta sendiri yang menarik itu kan ada nama Anies Baswedan yang elektabilitasnya tinggi sekali. Anies Baswedan akan melawan semua tahayul yang pernah ada di Jakarta tuh. Incumbent belum pernah dua periode, kemudian incumbent yang juara survei itu selalu kalah kalau di Jakarta. Tapi Anies Baswedan punya satu variabel, dia maju di Pilpres. Jadi artinya nama Anies Baswedan ini kan juga belum diputuskan. Apakah kemudian dia mencalonkan dari KIM atau tidak? Ada kemungkinan itu? Itu kan terbuka aja, Anies Baswedan kan tidak berpartai. Jadi kalau kemudian ada lobby-lobby politik dan memasangkan Anies Kaisang misalnya, ya itu mungkin saja terjadi walaupun PKS sendiri sudah mengatakan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ada satu poros misalnya PKS bisa bersama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung satu nama lagi? Nah, ini juga kan masih pertanyaan. Tapi pada saat kita bicara Kaisang Yusuf Hamka, nama Anies Baswedan tidak bisa dikesampingkan. Karena bisa saja dia ujung-ujungnya bisa ditarik juga. Karena kan ini perdebatannya di wakil kan. Kaisang oke, pasti gubernur misalnya ya. Kemudian wakilnya ini kan akan terjadi tarik-menarik. PAN misalnya ada Eko Patrio tuh. Mas Eko kan juga kuat. Bang Riza kan bisa saja juga digeser ke Jakarta di Gerindra gitu ya. Kemudian di Demokrat ada nama lain gitu yang juga ready untuk didorong sama Mas AHY gitu. Jadi sebetulnya belum selesai ini di KIM. Tapi saya yakin variabel Anies Baswedan ini dipertimbangkan. Kuncinya Anies Baswedan bisa dikim atau tidak itu kan ada di dua rezim kan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo.
Masalahnya akan dibuka nggak nih kartunya Anies Baswedan? Dihidupin lagi nggak sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kalau sampai dihidupin, ini pasti ada perjanjian nih. Misalnya 2029 jangan maju ya. Atau 2029 bareng saya ya. Atau 2029 menteri dulu ya. Pokoknya jangan maju dulu kontestasi. Jadi kalau sampai Anies Baswedan di KIM, pasti ada kesepakatan-kesepakatan politik yang memang di luar kebiasaan rakyat lah. Jadi memang ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh Anies Baswedan. Iya. Gitu. Bang Doli, kalau kata Bang Hensat, ini kan Yusuf Hamka sebenarnya adalah wakil yang diusung oleh Golkar. Tapi kalau nama Anies Baswedan ini juga masuk, kemudian mungkin bersama Kaisang begitu ya. Ini mungkinkah juga bisa menjadi jalan tengah supaya bisa disetujui juga oleh KIM? Bang Doli, ini dipertimbangkan tidak? Iya, berbagai kemungkinan masih sangat bisa terjadi. Ya, ini masih sangat dinamis. Ya, kalau kita berefleksi ke sebelumnya, siapa yang tiba-tiba siapa yang menduga ketika tiba-tiba PKS ya pertama mengusung Sohibul Imam untuk jadi calon gubernur, dalam 2 hari kemudian dipasangkan sama Anies Baswedan misalnya. Siapa yang kemudian menduga tiba-tiba PKB waktu mengusung Anies Kaisang gitu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan itu masih bisa terjadi. Makanya kami dari Golkar mengusulkan, ya munculkan saja dulu berbagai alternatif gitu ya. Bukan tidak mungkin loh. Jadi nanti misalnya Anies Ariza kembali gitu kan, bisa aja kan gitu. Nah jadi bagi kami untuk Jakarta yang memang betul-betul strategis ini, ya saya kira dengan munculnya dua nama baru nih ya, Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Hamka, ya, Pak Yusuf Hamka juga saya kira juga nanti juga bisa menjadi alternatif di berbagai tempat dalam simulasi ya, berpasangan dengan siapa. Kalau misalnya seandainya ya Pak Kaisang kemudian berpikir lebih bagus ke Jawa Tengah misalnya kan. Jadi ini yang menurut saya menjadi menarik ya, menjadi semakin dinamis, sehingga nanti buat kami, buat Golkar, buat Koalisi Indonesia Maju itu keputusannya diambil betul-betul matang karena diambil dari berbagai simulasi yang banyak sekali variabelnya. Mana yang paling terbaik itu nanti yang kita putuskan secara bersama-sama, kira-kira begitu. Kalau dari kalkulasi yang matang, ini apakah sudah ada pertimbangan juga? Karena kan melihat juga dari sisi elektabilitas ataupun dari survei, kedua sosok ini apakah sudah cukup yakin untuk diusung dari sisi elektabilitas dan juga mungkin dari hasil survei juga, Bang? Belum, makanya kan ini baru muncul 2 hari nih, ya. Nah, kita kan sekarang sedang melakukan survei juga, dan saya yakin berbagai partai politik, ya, terus kemudian teman-teman lembaga survei juga khusus untuk Jakarta, ini hampir berapa hari nih, 2-3 hari muncul aja tuh hasil survei A, si B, si C, segala macam gitu. Nah ini kan dengan adanya muncul nama-nama baru itu nanti pasti terrecord kan, terekam dia, yang kemudian nanti diuji akseptabilitasnya, popularitasnya, elektabilitasnya. Jadi 40 hari ke depan ini dengan munculnya nama-nama ini itu nanti menjadi bahan bagi teman-teman lembaga survei untuk bisa melihat ya secara ilmiah, dan itu nanti yang menjadi masukan bagi teman-teman partai politik khususnya Golkar. Oke, Bang Riza, ini kan tampaknya dari Golkar sendiri sepertinya sudah semakin yakin untuk mengusung Kaisang dan juga Yusuf Hamka. Ridwan Kamil ini sepertinya akan dialihkan ke Pilgub Jabar. Jadi dari Gerindra sendiri bagaimana kemudian melihat Ridwan Kamil ini justru akan diusung untuk Pilgub Jabar? Apakah dari Gerindra kan ini juga ada sosok-sosok lain untuk di Jabar? Ada Deddy Mulyadi juga. Ya, jadi sekali lagi Pak Dasko ya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ketika mengusulkan Pak Ridwan Kamil di Jakarta itu kan melihat berbagai faktor ya. Yang pertama kita tahu di sebelah sana ada Pak Anies yang juga mantan gubernur 1 periode 5 tahun. Nah, Pak Ridwan Kamil itu juga 5 tahun wali kota Bandung yang sukses, kemudian 5 tahun sebagai gubernur yang sukses dengan berbagai prestasi. Dan Jabar dengan DKI itu sangat dekat, juga komunitas Jawa Barat juga besar di Jakarta.
dan faktor-faktor lainnya, termasuk kita melihat Golkar juga merekomendasikan 3 nama, Pak Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar, Pak Jaki untuk Jakarta, Heru Asad Jakarta. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Dasko sesuatu yang baik ya. Kami melihat sekalipun kami mendahului Partai Golkar untuk menyampaikan pada publik bahwa Gerindra mendukung Pak RK yang juga diberi surat tugas oleh Golkar, saya kira itu baik. Sekalipun kami memahami Partai Golkar punya mekanisme internal sendiri yang kami harus hormati, yang saya tahu masih menunggu survei yang ketiga kalau tidak salah dalam waktu dekat ini, sehingga Golkar nanti akan memutuskan di mana Pak Ridwan Kamil diusung, apakah di Jawa Barat tetap atau di Jakarta. Bagi kami Partai Gerindra sudah menyampaikan aspirasi, harapan dari Partai Gerindra yang disampaikan kepada publik, disampaikan kepada partai-partai koalisi. Tentunya nanti kita lihat hasil keputusan para pimpinan di koalisi Indonesia Maju. Terkait dengan usulan Pak Erlangga tadi, Pak Yusuf Hamka dengan Pak Kaisang, itu ya sah-sah saja ya. Semua partai boleh menyampaikan seperti Pak Doli tadi, semua partai sudah menyampaikan. Gerindra juga pernah menyampaikan 4 nama, kemudian di PAN juga pernah menyampaikan 2 nama, di Demokrat, PSI sendiri, di Golkar juga ada 3 nama. Jadi nama Kaisang dan Yusuf Hamka ini sudah sampai juga di Koalisi Indonesia Maju? Iya, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ya Pak Yusuf Hamka, ya memang baru ketika ada kunjungan Mas Kaisang, kemudian Pak Erlangga menyegarkan suasana lah gitu ya. Menyegar suasana, mudah-mudahan ini bukan dalam rangka ingin mempertegas bahwa RK itu memang di Jawa Barat gitu, keinginan ketua umum, kemudian disiapkan calon lain yang senior, Pak Yusuf Hamka, mudah-mudahan bukan karena itu ya, atau karena faktor lain, biarlah nanti Pak Erlangga yang lebih tahu karena beliau menyampaikan secara spontan begitu. Saya lihat Pak Yusuf Hamka juga kan sampaikan mendadak juga diundang ya kan. Pak Yusuf Hamka gitu ya. Ya dia senior lah ya, tentu sebagai kader ya harus siap dimanapun kan. Semua kader partai itu patuh dan taat pada keputusan pimpinan partai, mewakili partai. Sekali lagi Partai Gerindra udah menyampaikan harapan keinginan partai melalui penerawangan Partai Gerindra. Partai Gerindra itu pernah bersama Partai PDIP mengusung Jokowi Ahok yang ketika itu hampir semua lembaga survei memenangkan Pak Fauzi Bowo. Dan survei waktu hasil kecil, survei Pak Jokowi Ahok itu kecil tapi bisa menang bersama Gerindra. Kemudian 2017 Partai Gerindra mengusung Mas Anies dengan Mas Sandi, ya. Surveinya juga masih kecil, melawan petahana juga. Sebelumnya petahananya Pak Poke, waktu Anies Sandi petahananya Pak Jokowi, Pak Ahok, Jarot, menang juga. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman partai dan publik, insya Allah nanti 2024 ini yang diusung oleh Partai Gerindra dengan partai manapun nanti berkoalisi, insya Allah juga menang, siapapun namanya. Nah, sementara ini Partai Gerindra kan sudah mengusulkan Kang Emil, jadi Kang Emil nggak usah khawatir, yakin menang di Jawa Barat, insya Allah di Jakarta juga menang. Karena ada Partai Gerindra yang sudah 2 kali memenangkan Pilgub DKI Jakarta melawan petahana yang menurut survei sangat kuat tapi bisa menang, ya. Insya Allah. Bang Doli, gimana Bang Doli ini respon dari Bang Riza? Sebenarnya kan selalu menang yang diusulkan. Ini Kang Emil juga harapannya yang diusulkan untuk di Jakarta juga. Silakan Bang Doli. Betul. Jadi biar imbang, tadi kan kader Golkar diusulkan pertama kali oleh Gerindra. Nah ini biar imbang, saya Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengusung Ariza Patria menjadi calon gubernur di Jakarta, ya kan? Nah, biar bisa nanti di exercise juga gitu. Jadi, iya maksudnya gini, bisa saja segala. Tadi saya kira itu kita masih punya waktu ya, seperti yang sampaikan Pak Erlangga juga ya, masih punya waktu untuk bisa melihat berbagai kemungkinan. Jadi jangan ditutup ya. Jadi Pak Riza ini ya masa ke Tangerang Selatan ya, uji cobanya di Jakarta lah gitu. Jadi biar apa namanya, biar sejalan pengalamannya, kira-kira begitu ya. Nah jadi nanti kita lihat mana nanti yang paling memungkinkan untuk bisa menang. Karena begini, tidak ada partai politik atau siapapun ya yang menghadapi kontestasi itu tidak ingin menang, pasti semuanya ingin menang. Dan salah satunya ukuran yang paling saintifik, yang paling ilmiah gitu ya, memang bukan segalanya, tetapi selama ini pengalaman menunjukkan bahwa hasil survei ya yang menunjukkan elektabilitas itu
sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Makanya ada 40 hari lagi ya, nanti kita lihat mana yang paling besar kemungkinan menangnya, baik buat Golkar maupun kebersamaan kita, sebaan kami di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan teman-teman Gerindra. Ya, Bang Hensat, ini langkah yang dilakukan Partai Golkar, Ridwan Kamil ini akan dikembalikan atau di Pilgub Jabar kan ini apakah untuk mengamankan Golkar di Jawa Barat sebenarnya, atau apa yang bisa dibaca dari manuver ini? Ridwan Kamil tuh yang paling enak majunya di Jabar. Jadi kalau Golkar kemudian memasangkan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jabar, ya itu masuk akal sehat juga gitu. Karena kalau dia dipindah ke Jakarta, kan tantangannya baru, challenge-nya baru gitu. Dan yang mesti dihadapi adalah Anies Baswedan gitu ya. Walaupun Anies Baswedan kan sampai hari ini masih misteri juga nih, dia bisa maju apa enggak. Kalau saya sih yakinnya karena dia elektabilitas tinggi, pasti lancar juga tuh. Kalau bisa dari Kim, artinya Kim merestui gitu ya. Jadi kalau kemudian Golkar mengembalikan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya masuk akal. Tapi bagaimana kemudian dengan Kim sendiri yang sebenarnya Bang Riza tadi saja sudah mengatakan harapannya Ridwan Kamil tidak dijabarkan lagi. Ya itu ada teknologi yang namanya lobby politik. Jadi nanti mereka pasti akan bicara-bicara gitu kan. Kayak tadi kan Gerindra sudah bilang gitu. Waktu Jokowi Ahok usung menang. Terus Anies Sandi menang lagi, jadi PD-nya udah tinggi juga. Dan waktu Jokowi diusung Gerindra dan Anies diusung Gerindra juga ada Hensatnya tuh. Jadi Hensat juga menang 2 kali juga Bang Riza. Karena ikut lagi 24 ikut lagi ya. Nah itu balik lagi ke Ridwan Kamil, itu yang paling masuk akal. Jadi kalau kemudian ya, ini kan mau dibagi misalnya Golkar di Banten ada jagonya sendiri kuat. Terus kemudian di Jawa Barat juga jagonya sendiri kuat. Di Jawa Tengah mungkin giliran Gerindra gitu ya. Kemudian di Jawa Timur kan bersama-sama. Dan ada daerah-daerah lain juga yang mungkin bisa bersama-sama juga dengan Gerindra, tinggal diatur-atur aja. Ini kan 500 lebih pilkada ya. Jadi menurut saya sih masih bisa diperbincangkan. Hanya saja memang tidak bisa dipaksakan koalisi nasional harus selalu bersama-sama dalam perhelatan pilkada. Bahkan kan Kaisang sendiri sudah bilang, di Banten kita beda ya Pak Erlangga ya. Jadi artinya kalau ada KIM di level nasional, kemudian di dalam pilkada KIM memiliki persepsi politik beda-beda gitu, sendiri-sendiri, ya itulah politik. Jadi memang di nasional berbeda, kepentingannya di daerah juga berbeda. Karena ya itu tadi Bang Doli sudah mengatakan, setiap kontestasi para kontestan pengennya menang, ya perhitungan-perhitungannya beda-beda gitu jadinya. Oke, kalau gitu nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Bang Doli, apakah artinya di pilkada serentak ini memang sudah siap untuk berseberangan pikiran juga dengan sesama koalisi atau sesama partai politik di Koalisi Indonesia Maju, Bang? Sesaat lagi bisa dijawab usai jeda. Kami kembali usai jeda. Iya Bang Doli, kalau tadi Bang Henry Satrio mengatakan koalisi bisa saja satu untuk di tingkat nasional, tapi kalau untuk pilkada serentak bisa saja berseberangan. Kalau dari Golkar ini apakah sudah siap jika nanti akan berseberangan juga dengan sesama di Koalisi Indonesia Maju? Saya kira narasinya bukan begitu ya yang harus kita kembangkan ya. Pertama begini, bahwa kita kan di dalam menghadapi pilkada ini, tentu pertama kali yang kita pertimbangkan adalah apakah tokoh-tokoh yang kita usung itu membawa kebermanfaatan atau kebaikan, membawa perubahan terhadap daerah itu atau tidak. Jadi pasti kita mengusung kader-kader terbaik kita gitu, setiap partai politik gitu. Nah yang kedua tadi, judul besarnya adalah semua ingin menang gitu. Jadi dengan harapan, dengan asumsi, dengan tokoh yang terbaik yang kita usung, maka kemudian itu memungkinkan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat dan mempunyai akseptabilitas, kemudian elektabilitas yang bagus, dan itu menjadi peluang untuk menang. Nah, itu saya kira semua prinsip-prinsip yang semua partai politik pasti akan pegang soal prinsip itu. Nah, bahwa pilkada 2024 ini memang agak berbeda. Berbedanya adalah karena waktu pilpres, pileg itu berdekatan dengan pilkada. Jadi kita punya cerita-cerita indah, cerita manis ya. Misalnya kami di Koalisi Indonesia Maju ya punya success story mengantarkan Pak
Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kami sudah sepaham, kami sudah sepakat sebisa mungkin ya kerjasama politik atau cerita indah yang pernah kita bangun sama-sama di Pilpres itu kita rawat selama 5 tahun ini ke depan menghadapi event pilkada, event apa saja termasuk event pilkada. Nah, jadi sebisa mungkin kita bisa bekerja sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nanti akhirnya punya pilihan ya antara kita misalnya punya kader terbaik, Gerindra punya kader terbaik, partai lain juga punya kader terbaik gitu. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Henry Satria bahwa ya pilkada ini nggak bisa dijiplak bulat-bulat ya, konstelasi politik nasional itu dijiplak bulat-bulat ke daerah belum tentu bisa persis sama karena kepentingannya berbeda, situasinya berbeda, dinamikanya berbeda, bahkan yang paling gampang hasil pileknya pun berbeda, kursinya itu beda-beda gitu. Jadi nggak selamanya bisa disamakan. Nah, oleh karena itu posisi Partai Golkar ya sebisa mungkin kami akan menjaga kebersamaan ini. Tapi kalaupun misalnya pada akhirnya masing-masing partai politik dalam KIM ini punya kalkulasi sendiri-sendiri, ya ini yang saya katakan, ya kita fastabikul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan, kan gitu. Misalnya contoh ya, kayak di Banten ya, kami punya Airin, kemudian teman Gerindra punya Pak Andra Soni, gitu. Ini kan all KIM final, gitu kan. Jadi ya itu, jadi sesama KIM, karena kami menganggap baik saja, KIM ini baik, punya sejarah baik, ya makanya kita berlomba dalam kebaikan saja. Atau bahasa ketua umum kami itu bertanding untuk bersanding, kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat, jadi akankah menemui kesepakatan atau bagaimana nanti dinamikanya melihatnya nanti? Enggak, saya rasa setiap partai politik sudah cukup dewasa ya menghadapi pilkada ya. Sumatera Barat misalnya, Gerindra itu bersama PKS. PKS Gerindra sudah deklarasi. Golkar ini juga nggak apa-apa. Jadi memang menurut saya sih biasa-biasa aja menghadapi itu. Justru yang menarik adalah bagaimana kita melihat konstelasi di kandang banteng, di kandangnya PDI Perjuangan. Sumatera Utara misalnya, atau Bali misalnya, yang PDI Perjuangannya pasti akan bersama-sama tuh KIM untuk melawan PDI Perjuangan, supaya PDI Perjuangannya nggak terlalu dominan di Bali. Atau Sumatera Utara yang sudah jelas-jelas bersama Bobi Nasution, sementara Edi Rahmayadi yang incumbent ini justru belum punya perahu nih. Sementara PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri gitu. Jadi kalau yang PDI Perjuangannya dominan, kelihatannya KIM ini satu suara. Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara. Tapi kalau yang lain nanti dulu gitu. Konstelasi Sumatera Selatan misalnya, itu Golkar juga ada beberapa jago, Gerindra juga ada beberapa jago. Balik lagi misalnya ke Sumatera Barat. Sampai hari ini kan Golkar belum berkomentar, sementara sudah ada Mahyeldi Fasko, yaitu PKS Gerindra. Jadi kalau kemudian konstelasi Pilpres yang PKS-nya tidak ada di KIM, begitu pilkada bisa berkoalisi dengan PKS gitu. Kalau gitu Bang Riza gimana? Jadinya Gerindra ke depannya bagaimana nanti, khususnya di Jakarta? Singkat saja Bang. Ya, seperti sampaikan tadi Pak Doli bahwa sedapat mungkin kita ingin berkoalisi ya. Namun demikian kan partai masing-masing punya kalkulasi, hitungan, melihat karakteristik, melihat kesiapan kader dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak mesti sama linear, tidak. Belajar dari Pilpres, pilkada sebelum-sebelum tidak pernah linear, tapi sedapat mungkin akan diupayakan. Terkait beberapa daerah memang menjadi perhatian kami bersama, termasuk di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi Jakarta masih punya waktu buat partai koalisi selama 40 hari ke depan. Nanti siapapun yang diusung, kita akan bersama-sama memperjuangkan dan memenangkannya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bang Riza Patria, terima kasih Bang Henry Satrio, dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Caca Anissa untuk hadir dengan sejumlah informasi. Ada apa Caca? Benar sekali Agita, saat lagi kita akan hadirkan informasi di mana politikus Golkar Yusuf Hamka ini menceritakan mengenai namanya yang digadang-gadang ini masuk dalam bursa pemirsa di Pilkada Jakarta. Selain itu juga pemirsa, informasi mengenai pra-peradilan Peggy ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi.
Pemirsa, Peggy Setiawan bernapas lega usai majelis hakim mengabulkan permohonan dari pra-peradilan yang diajukan melalui tim kuasa hukum Peggy di sidang pra-peradilan pada Senin lalu. Usai bebas, Peggy berbagi cerita tentang banyak hal, mulai dari dirinya yang kini lebih religius, kedekatannya dengan sang ibunda hingga kesehariannya di balik jeruji bui. Kami hadirkan wawancara khusus bersama Peggy Setiawan dengan reporter Faris Naufal. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Peggy Setiawan tidak dapat menyembunyikan kelegaan bercampur haru usai bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang sempat menjeratnya. Selain bebas dari status tersangka, Peggy juga dilepas dari tahanan Polda Jawa Barat tempat ia meringkuk selama 49 hari sejak Selasa 21 Mei 2024. Peggy bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina, Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky Rudiana 8 tahun lalu. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin 8 Juli 2024 itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan dibatalkan. Tim TV One pun berkesempatan mengabadikan momen sesaat setelah Peggy dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat dan kemudian berbagi kisah seputar pengalaman di balik jeruji bui hingga rasa rindu yang dipendam Peggy. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Halo pemirsa TV One, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya Faris Naufal akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga mengenal lebih dekat sosok Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang baru saja statusnya ini dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan telah bersama saya ini, di sebelah saya, Mas Peggy. Peggy ya? Peggy Setiawan, apa kabar? Peggy? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Peggy juga nggak sendiri, pemirsa, ditemani dengan Ibunda, Ibu Kartini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat. Peggy, sehat? Alhamdulillah sehat. Sosok Ibu Kartini inilah pemirsa yang terus memberikan dukungan, doa, support tiada henti, isak tangis air mata telah berjatuhan, meskipun berujung dengan air mata kebahagiaan, betul, Ibu? Iya. Dan yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana sekarang perasaannya dapat berkumpul kembali Peggy bersama dengan ibunda dan bertemu dengan adik-adiknya juga, sekarang bisa makan bareng lagi, berbincang-bincang lagi bersama, tertawa bersama. Gimana perasaannya sekarang? Selega apa sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang udah sangat luar biasa, sangat terharu. Ya, bukannya nggak bisa diungkap dengan kata. Ini hari spesial saya, yang sejauh ini saya harapkan. Alhamdulillah saya terwujud. Kalau dari Ibu Kartini, kembalinya sosok Peggy yang pasti dirindukan Ibu dan juga dikhawatirkan dari kasus ini, bagaimana perasaannya Ibu dapat kembali melihat Kang Peggy? Ya, alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa berkumpul kembali dengan anak saya. Saya merasa sangat bahagia karena bisa bersatu kembali dan keluarga kami merasa cukup komplit. Ini memang sosok Peggy ini seperti apa sih Bu di rumah? Sosok Peggy di rumah, dia anak yang baik dan rajin ibadah, dia penurut sama orang tua, dia juga tulang punggung keluarga kami. Sosok yang penurut, berarti Peggy kaget ya saat pertama kali ditangkap? Mungkin bisa diceritakan kronologi awal saat Peggy ini ditangkap, mulai dari yang di foto-foto kalau nggak salah saat itu awalnya. Awalnya itu kan saya pas pagi dari kontrakan berkunjung ke rumah mantan majikan saya yang di Sisko itu. Lalu saya bertemu dengan mereka, lalu mereka menitikkan bahwa mereka mau bekerja, lalu mereka menitipkan anak-anaknya buat dijaga sama saya. Kebetulan saat itu saya belum bekerja, dan saya rencananya ingin bekerja mengecat rumah dia. Lalu beliau mengatakan kepada saya, kamu istirahat aja dulu sini, sekalian jagain anak-anak
kami nanti sore kami pulang, nanti kamu bisa pulang lagi ke rumah kontrakan. Terus saya mengiyakan untuk itu, mengiyakan karena saya sangat antusias untuk menerima gitu beliau. Jadi terus saya langsung setelah itu habis sore, datanglah sore langsung saya bergegas untuk menjemput anak sekolahnya, anak dia sekolah. Terus waktu sampai di sekolah, saya di tempat itu ada yang foto-foto saya. Terus saya kira itu, saya mengabaikan lah, saya kira itu hanya hal biasa. Yang memfoto ini memakai seragam atau memang tidak sama sekali, pakai bebas. Pakai pakaian bebas. Iya, pakai bebas. Dia foto-foto dua kali. Terus dia setelah saya pergi, kurang lebih saya udah sampai di rumah nenek si yang saya antarkan itu. Lalu beberapa saat kemudian saya berbincang bersama dengan pihak keluarga yang ada di sana dan pihak si bapak anak-anak tersebut. Kan bapak itu udah pulang ke rumah neneknya, nyamperin saya. Lalu saya berbincang sejenak. Setelah itu saya ambil wudhu. Lalu ada penggerbegan. Saat APG ditangkap pertama kali, reaksi ibu saat itu seperti apa, Bu Kartini? Ya, saya sangat kaget dan saya tidak menyangka anak saya bakal ditangkap. Dampak apa atau perubahan apa yang APG saat ini alami? Untuk dari peristiwa yang saat ini terjadi, alhamdulillah dampak positifnya adalah saya bisa lebih dekat lagi pada yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa memperdalam lagi ibadah-ibadah saya yang dulu sempat bolong-bolong. Karena saya ini bukan ahli agama, bukan ahli yang bisa lancar baca Al-Quran. Saya masih belajar, saya masih dalam proses tahap untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Peggy, sekarang kalau kita ingin mengetahui pengalaman APG ini saat berada di dalam penjara. Nah, itu seperti apa? Ada gak sih cerita-cerita yang menyenangkannya atau yang unik selama di sana, APG? Dari semenjak saya pertama kali masuk, saya diterima, saya itu pertama kali disorakin, selalu dibully. Beberapa minggu lah, kurang lebih 1 minggu saya dibully, diteriakin. Ya mungkin mereka belum tahu ceritanya sebenarnya seperti apa. Itu wajar, saya itu wajar kan misalnya. Jadi itu wajar, saya terima dengan baik. Saya terima hujatan mereka, saya terima cemoohan mereka karena saya menyadari mungkin mereka belum tahu. Mereka tahu kan hanya dari katanya, belum tahu kejadian sebenarnya. Lalu seiring berjalannya waktu, saya menceritakan semuanya kepada yang teman-teman, terutama teman-teman sekamar saya dan teman yang kadang-kadang petugas yang sering nanya ke saya gitu. Saya jelasin dari hati ke hati. Alhamdulillah setelah itu kejadian itu seminggu kemudiannya mereka udah mulai baik sama saya, mulai ngasih motivasi sama saya, mulai lebih mengingatkan saya tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan, Peggy ini di situ baik dan mungkin menyenangkan kali di sana ya. Memang kegiatan hari-harinya Peggy itu selama di penjara apa? Kegiatan sehari-hari saya itu setelah jam 9 pagi itu apel rutin lalu sarapan bersama. Terus setelah itu kita saling bercengkrama, saling tegur sapa, saling tukar pikiran. Terus yang paling saya rindukan itu saling senda gurau, terus saling main kartu bareng di sana kan, hiburan buat main kartu, main catur, kita bersama-sama tertawa, sedih bareng-bareng. Terus setelah itu kita tidur sejenak, lalu kita bangun lagi untuk ibadah, untuk sholat, terus tidur lagi, ibadah lagi. Kadang-kadang ada yang ngingetin buat ayo kita Quran ngaji bareng-bareng gitu. Hampir setiap hari itu ngaji bareng-bareng. Setelah itu lanjut ibadah lagi buat sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya. Dan setelah itu apel lagi jam 9 malam. Setelah apel itu kita nyanyi bersama, kita kompak sekali, kita saling menjaga satu sama lain. Dari mulai penjaga piket, dari mulai tahanan satu kamar itu saling kompak, saling memberikan motivasi satu sama lain, saling mengingatkan untuk menjaga lisan, saling mengingatkan untuk saling menghormati satu sama lain, dan saling mengingatkan untuk saling mensupport, saling mendukung, dan saling untuk bisa tidaknya jangan sampai membebankan mental satu sama lain. Berarti ternyata positif sekali di dalam Ibu Kartini mungkin nggak menduga juga kalau di dalam Peggy ini ternyata Bu, seneng-seneng Bu. Kalau di pikiran Ibu yang Ibu khawatirkan Peggy itu di dalam penjara seperti apa? Ya, dalam pikiran saya di penjara Peggy itu di dalamnya ya banyaklah yang kata orang-orang dibully, dipukulin kayak gitu. Jadi saya khawatirnya itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi ya? Tidak jadi, alhamdulillah. Ya, Peggy yang paling dirindukan dari Ibu Kartini ini apa? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Peggy. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih juga di sebelah saya masih ada Peggy Setiawan dan juga Ibu Kartini. Kita lanjutkan pemirsa pertanyaan yang belum terjawab tadi. Peggy, apa yang paling dirindukan dari Ibunda dulu deh, nanti baru ke keluarga lainnya. Dari Ibunda dulu khusus yang ada di sebelah. Pertama yang sangat saya rindukan itu adalah ketika beliau itu selalu mengingatkan saya tentang makan, tentang menjaga kesehatan, dan tentang semuanya. Beliau itu sangat berarti buat saya dan beliau itu adalah penyemangat bagi saya. Apa sih yang terbersit di pikiran Peggy setiap malam di penjara, setiap sebelum tidur? Apakah memikirkan nanti keluar ingin apa? Itu tuh apa yang dipikirkan? Yang pertama yang selalu saya pikirkan waktu saya di dalam itu sebelum tidur itu, karena saya selalu mengingat kembali ketika momen-momen saya berkumpul bersama mama, bersama adik saya, bersama keluarga, itu selalu saya ingat, selalu kenangan-kenangan dan momen-momen itu selalu saya ingat. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, ketika saya misalkan sudah keluar nanti, saya bahkan lebih berbakti lagi pada, terutama buat mama, buat bapak, keluarga, adik-adik saya, dan seluruh keluarga besar hamba saya. Dan saya ingin memperbaiki diri saya, memperbaiki semua kekurangan saya, memperbaiki semua kekhilafan saya. Ibu, pada saat pertama melihat Peggy keluar, tapi kali ini dengan status bukan lagi sebagai tersangka, saat itu bagaimana Ibu melihatnya? Soalnya saya pun ikut terharu saat itu melihatnya. Ya, saat itu hati saya merasa sangat bahagia karena anak saya bisa bebas. Anak saya bukan tersangka lagi, anak saya sudah bebas. Ya, ini kan dari tadi juga saya lihat Peggy ini megangin Al-Quran dari tadi. Emang lagi sering ngaji juga berarti ya? Alhamdulillah. Nah, ini Al-Quran hadiah betul? Iya. Dari siapa nih, boleh? Al-Quran ini hadiah dari Mama Bunda Amel yang tadi datang sengaja. Beliau dari netizen dan yang selalu mengikuti perkembangan saya dari awal sampai sekarang akhir saya bahagia gini. Beliau tadi datang menyerahkan ini dan beliau mendoakan saya, semoga ya saya juga mendoakan balik beliau agar beliau bisa diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kebaikannya, gitu aja. Informasi-informasi yang beredar, Peggy ini mengetahuinya dari mana dan menanggapinya itu apa ini? Ya. Yang pertama, saya mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendukung saya dan banyak sekali netizen Indonesia serta pada wartawan, pada media dan semuanya kuasa hukum yang ingin membantu saya itu dari pihak mama, keluarga, dan dari semua orang yang baru masuk ke tahanan tersebut. Mereka selalu bilang saya ada yang masuk baru, mereka bilang ngasih semangatnya, kamu ini gini di sana di luar ini kok ramai, banyak yang dukung kamu hebat ini, karena mungkin mereka tahu bahwa kamu tidak bersalah. Itu karena saya di dalam itu sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Saya tidak sama sekali tidak pernah tahu dunia luar itu seperti apa perkembangannya seperti apa, kejadian seperti apa di luar itu saya sama sekali tidak pernah tahu. Saya hanya tahu seputar lewat mereka dan lewat keluarga ibu saya gitu. Berarti sosok Peggy ini, Bu Kartini, apakah memang ada catatan mungkin masa kecil, namanya masa kecil lah Peggy ya, agak sedikit nakal atau seperti apa gitu, atau memang dari dulu udah seperti ini Bu, udah memang baik seperti ini? Dari dulu dia tidak pernah nakal, lagi bayi pun dia anteng, sampai gede dia nggak pernah nakal. Bahkan kalau dia dipukul sama temannya juga dia tidak pernah cerita ke saya. Pernah sih dulu sekolah dikeroyok sama teman-temannya, ditindihin, Peggy di bawah, teman-temannya di atas, kepala sempat genjor semua, darah beku tuh. Sempat periksa ke dokter, katanya suruh dioperasi, dibuang katanya. Pas ini nggak pernah, dia nggak ngomong, diam aja. Nggak, cuman saya tanya aja, ini kenapa kepala genjor begini, Cung? Pas kata ininya, tadi mainan sama temen dikeroyok gitu. Berarti pernah menjadi korban bully juga. Ya, tadi di sekolahan saya ke sekolahan minta tanggung jawab. Terus kata sekolahan, udah Bu jangan diperpanjang, ini orang anak kecil kayak gitu, gurunya gitu. Jadi ya udahlah diperiksa aja Bu. Jadi ininya dibotak separoh. Pas lingkaran adalah sebundar segini, darah beku menggumpalnya. Terus ini aja diperiksa. Kata rumah sakit harus dibelek, dibuang darahnya. Pas kata saya itulah, gimana orang yang anak yang mukulinnya nggak punya, kasihan kata saya. Pas kata gurunya ya udah dibeliin salep aja, dibeliin salep sama gurunya 250, diolesin, ada 2 minggu, alhamdulillah sembuh. Kalau saya lihat Peggy ini juga dengan keluarga ini dekat banget, bener ya? Bener. Nah Peggy pastinya kan di sana mungkin makanannya tidak sehat, masakan rumah, betul ya? Benar sekali, betul. Masakan apa yang paling dirindukan ya, apalagi khususnya masakan rumah yang Ibunda masak?
Yang paling saya rindukan adalah masakan orek sambal, terus teri sambal, pokoknya yang berbau pedas itu sangat saya rindukan. Oh, suka pedas? Suka pedas kan. Wih, Karena suka pedas. Karena di dalam itu rasa masakannya itu nggak ada sama sekali, hambar. Kalau nggak ada pedesnya? Nggak ada pedesnya. Oh, jadi kalau nggak ada pedesnya makannya sedikit? Sedikit. Kita nantinya akan mencicip-icip ini makanan favorit dari APG, yakni apa tadi APG? Orek sambal. Orek sambal, pokoknya sambal teri semuanya ya. Bu Kartini udah siap? Emang Udah. makannya? Emang masak dari jam berapa? Masak jam 3. Jam 3. Kalau setiap hari itu emang makanan setiap harinya APG sebelum berangkat atau gimana? Atau emang dari kecil dulu ya itu aja emang? Iya, dari kecil ya itu aja makanannya. Oh. Kalau sama daging dia kalau masak daging nggak pakai tempe dia nggak makan. Oh, emang apa sih spesialnya masakan dari Ibu Kartini itu apa sih? Wah, ini dia nih, ada adiknya ya. Ini adik siapa namanya? Luciana. Adik keberapa? Yang ketiga. Adik yang ketiga. Halo Lucy. Ini ada tempe orek, ya. Ya. Ini tempe sambal dan ini nasinya. Nah, itu ikan tongkol pedas. Ikan tongkol favorit juga. Paling favorit. Tapi katanya anehnya nih, berbincang dikit tadi pemirsa, ternyata APG ini tidak suka ayam, bener? Iya, benar. Sedangkan semua orang kayaknya hampir rata-rata suka ayam ya. Kenapa sih? Karena menurut saya makanannya paling enak ya ini. Ini aja ya. Sama sih, saya juga suka ini tempe orek, ini favorit saya nih, mama saya apalagi kalau masak. Nah, spesialnya nih yang membedakan masakan Mama APG Ibu Kartini apa? Karena rasanya itu jauh lebih enak sih. Jauh lebih enak daripada masakan warung, masakan yang orang lain. Ini jauh lebih enak. Karena nikmat. Beda tangan, beda rasa, betul ya? Dengan penuh rasa kasih sayang. Aduh, betul sekali APG. Saya juga. Nah, ini boleh APG kita ambil dulu. Saya juga ingin mencoba, ingin mencicip masakan dari Ibu Kartini. Ini coba kita icip ya. Mangga. Bareng dong, APG juga dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Ini tempe pedesnya. Nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pedes. Ya, berarti APG coba nih dimakan juga dong. Mantap. Ini luar biasa. Saya mau tahu APG kuat gak? Ini kan kalau saya keringetan nih. Saya nih pemirsa, saya ini suka pedes tapi nggak kuat. Kita tes APG yang katanya doyan pedes. Udah terbiasa ya pedes ini. Coba. Waduh, oreknya. Aduh, sedap. Luar biasa. Wih, nggak ada keringetnya. Mantap. Kuat berarti, bener. Ini komposisi makanan sempurna menurut APG. Kenapa? Karena perpaduan pedas dan manis itu menyatu jadi satu. Dan masakan dari ibu. Orang spesial. Betul. Nah, APG kita pengen tahu kalau makanan APG selama di penjara itu apa aja? Makanan itu setiap hari itu selalu beda-beda, Pak. Oh, beda-beda. Kadang-kadang kita dapat nasi yang cuma lauknya ikan asin, terus cuma sama kangkung. Nah, kemudian pas sore dapat lagi yang nasi lauknya bihun, sama kornet, sama kerupuk, dan berikut harinya saya ganti-ganti. Jadi kita nggak tetap dapat lauknya. Itu makan berapa kali sehari? Sehari di sana 2 kali. Kalau di rumah berapa kali sehari? Di rumah tuh paling ada sekitar 3 kalian lebih. 3 kali sehari. Dan porsinya nggak segini kan? Enggak. Lebih banyak malah. Lebih banyak lagi 2 kali lipat ini. Kalau di sana porsinya? Porsinya cukup lah, alhamdulillah. Cukup ya, nggak kurang, nggak lebih. Cukup, alhamdulillah. Pastinya kangen banget dong, berarti beda banget dong. Di sana kan tadi APG bilang nasi teri doang, nasi tempe. Ya. Sangat merindukan sekali ini. Pokoknya di sana tuh nyari yang pedes ini susah banget. Bener, apalagi masakan Bu Kartini ya. Iya. APG apa yang akan dilakukan? Apakah kembali ke Cirebon atau bekerja di mana nih? Atau melanjutkan masih menjadi kuli bangunan ya, betul ya? Betul. Untuk saat ini rencana saya ke depannya yaitu yang pertama saya ingin kembali dulu ke Cirebon, kumpul bersama keluarga, melepas rasa rindu. Setelah itu saya ingin melanjutkan mimpi saya, cita-cita saya untuk bekerja kembali, beraktivitas lagi seperti normal seperti sedia kala. Setelah itu misalkan saya tergantung dapat pekerjaan, misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya lanjutkan bangunan meskipun. Namun jika rezeki saya ada di tempat lain, saya lanjutkan tempat lain. Itu tergantung untuk kedepannya saya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan baik kepada netizen yang selama ini telah mensupport APG juga, boleh disampaikan? Ya. Pertama-tama saya mengucapkan sangat terima kasih kepada seluruh netizen Indonesia yang selama ini telah mensupport saya, mensupport keluarga saya, memberi dukungan moral, baik moral itu pun dan semuanya perihal moral dan masalah yang lain itu sangat terima kasih pada mereka semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa mereka saya nggak bisa ada di sini. Tanpa mereka saya dan keluarga saya tidak bisa merasakan momen-momen kehangatan seperti ini kembali. Jadi maka itu saya mengucapkan sangat terima kasih pada seluruh netizen Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia
dan seluruh komponen yang ada di Indonesia ini, terutama buat media-media yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung ke saya dan para wartawan, TV One, luar biasa ini, sangat biasa. Saya apresiasi semua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mungkin nggak bisa balas kebaikan Bapak yang di sini, para media, para kru-kru dan semuanya, dan para netizen dan para masyarakat Indonesia. Namun saya hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi kalian semua, bagi semuanya. Semoga Allah SWT dan Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kalau dari Ibu Kartini, boleh disampaikan Ibu sedikit panjang juga tidak apa-apa ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada seluruh PH-nya Peggy yang udah membela Peggy mati-matian untuk membebaskan Peggy dan bekerja keras untuk membantu anak saya tanpa bayaran sepeser pun. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy sehingga Peggy bisa bebas sekarang ini. Demikian bincang kita pemirsa, dan terus saksikan program-program di TV One. Kalau begitu saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi wawancara khusus bersama Peggy Setiawan bersama reporter kami Noval yang sudah mewawancarainya. Ini menjadi informasi penutup di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama Gina Vita. Terima kasih, sampai jumpa.